Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam Kinematika Robot. Kali ini dalam video yang kedua. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas yaitu matrik rotasi. Ini adalah bahasan yang menarik sekali, karena dengan matrik rotasi ini kita dapat merotasikan, dapat mentransformasikan satu titik menuju ke titik yang lain, memindahkan satu titik ke titik yang lain dengan cara rotasi. Nah, ini kita dalam program-program banyak kita temui gambar bisa diputer-puter. Nah, kita bikin game, gambar pesawat bisa diputer-puter, itu semuanya pakai matrik rotasi. Langsung saja kita masuk ke dalam bahasan. Dalam merotasikan benda, kita bisa merotasikan terhadap sumbu-sumbu koordinat 3 dimensi. Kita tahu sumbu koordinat 3 dimensi ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Baiknya kita ingat-ingat ini, pakai 3 jari mungkin, yaitu jari jempol, jari telunjuk, sama jari tengah. Nah, kalau jari telunjuknya ke arah apa? Ke arah sumbu Y, maka Z-nya adalah jari tengah dan X-nya adalah jari jempol atau ibu jari. Nah, supaya apa? Supaya kita nanti kalau diputar-putar tidak bingung. Ya. Ini adalah sumbu X, Y, dan sumbu Z. Pertama, dirotasikan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya diam, anggap sumbu X-nya ini diam. Kemudian benda yang tadinya seperti ini asalnya, kalau dirotasikan terhadap sumbu X, maka akan berputar ke sana. Seret, akhirnya jadi seperti ini. Ini apabila diputar 90 derajat. Ini namanya rotasi terhadap sumbu X. Apa harus 90 derajat? Oh enggak, bisa juga 10 derajat, 30 derajat. Ya, tergantung semau kita. Nah, dirotasikan. Tapi yang jelas, sumbunya adalah sumbu X. Ini namanya rotasi terhadap sumbu X. Kalau benda seperti ini kita rotasikan terhadap sumbu Y, maka jadinya seperti ini. Tadinya ke sini, kemudian diputar ke sana, ya, jadinya seperti ini. Ini apabila dirotasikan terhadap sumbu Y. Dan kalau dirotasikan terhadap sumbu Z, nah, jadinya muternya seperti ini. Tadinya seperti ini, diputar terhadap sumbu Z ini sebagai porosnya, kemudian diputar ke sana, jadinya seperti ini. Nah, mudah kan? Jadi kalau kita nanti ngomong rotasi terhadap sumbu X, berarti sumbu X-nya sebagai poros. Nah, sumbu X-nya sebagai poros. Bendanya diputar seperti ini. Kalau bukan benda, mungkin titik, titik P. Nah, nanti titik P ini di mana? Kalau dirotasikan terhadap sumbu X, nanti larinya ke sana P. Nah, seperti ini gambarnya. P tadinya di sini, berubah ke sana. Ini kalau dilihat dari atas ini. Nah, dilihat dari sumbu X ini. Nah, mata kita ada di sini, melihat, sehingga apa? Tadinya di sini, berubah ke sana. Nah, demikian juga, kalau tadinya P seperti ini, dirotasikan terhadap sumbu Y, dilihat dari sini. Jadinya seperti ini. Nah, oke? Yang jelas kita tahulah rotasi terhadap sumbu apa. Oke? Kita lanjutkan langsung. Nah, cara merotasikan bagaimana? Nah, kita cukup menghafalkan matrik ini saja. Rotasi terhadap sumbu X, matrik yang dipakai adalah ini. Ini X, anggaplah sini X, Y, Z, nah gitu ya. Kalau terhadap sumbu X, maka ini dibikin 1, sini 00, sini 00. Yang di sini cos alfa min sin alfa. Sin alfa, cos alfa. Ini harus dihafalkan ini. Nah, matrik ini harus dihafalkan supaya tidak bingung nantinya.
Alfa itu apa? Sudutnya. Nah, kalau sudutnya 90 derajat, cos 90 derajat berarti adalah berapa? Cos 90 derajat berarti 0. Nah, nanti akhirnya jadi 0, min 1, 1, 0. Jadi mudah sekali perkaliannya kalau kita rotasikan 90 derajat. Kalau 30 derajat berapa? Ya tentunya kita masukkan di sini. Nah, ini apabila rotasi terhadap sumbu X. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kalau rotasi terhadap sumbu Y, nah, ini anggap tadi X, Y, Z. Ke bawahnya juga gitu, X, Y, Z. Berarti Y itu ada di sini. Sini dibikin 1, lainnya yang lurus dengannya, kolom dan barisnya dibikin 0. Ininya dibalik. Nah, coba dilihat tadi. Kalau X, ini adalah cos min sin. Sin cos. Kalau Y, nah minnya ada di sini. Nah, minnya ada di sini. Jadi cos sin. Nah, ingat kalau X tadi cos min sin. Sin cos. Sekarang minnya dari sini pindah sini. Nah, ini X min sin kan di sini. Kalau Y min sinnya ada di sini. Nah, ini bagus dihafalkan juga. Tetap aja kok cos sin min sin cos. Kalau tadi cos min sin sin cos gitu saja. Nah, berubah gitu dok. Nah, kemudian ini terhadap sumbu Y kalau diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Z bagaimana matriknya? Nah, ini adalah diputar terhadap sumbu Z. Tadi ingat X, Y, Z. X, Y, Z berarti sininya dibikin 1, lainnya dibikin 0. Kembali lagi ininya mirip dengan sumbu X tadi. Cos min sin, sin cos. Jadi yang beda cuma sumbu Y saja, sini minnya di sini. Ya, mudah-mudahan dihafal ya. Nah, oke, itulah matrik rotasi. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Kita tinggal mengalihkan saja sebenarnya. Nanti koordinat yang ada atau titik sebelumnya, titik awal, kita kalikan dengan ini. Nah, nanti hasilnya adalah titik tujuan. Gampang kan? Nah, lebih mudahnya seperti ini. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Misalkan kita mempunyai titik P dengan koordinat X-nya 5, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi ini sumbu Z-nya ini menghadap kepada kita ya. Sehingga yang tergambar cuma sumbu X sama sumbu Y. Nah, titik ini akan kita putar terhadap sumbu Z, sumbu yang menghadap kita, sejauh 90 derajat. Bagaimana caranya? Nah, oke, kita masukkan saja matriknya. Matrik terhadap sumbu Z, putaran rotasi terhadap sumbu Z. Coba kita lihat tadi, rotasi terhadap sumbu Z. Matriknya adalah cos theta min sin theta cos theta, yang Z-nya dikasih 0001. Oke, kita masukkan dulu di dalam Excel matriknya. Kita bikin 1, 2, 3, Z-nya kita kasih 0 dulu. 0, 1, kemudian sini 0, sini 0. Kemudian sini cos theta, ini susah, ini cos T gitu aja ya. Kemudian sini min, sin, nanti kita rubah min sin theta,
sininya sin theta, sininya cos theta. Oke, matriknya seperti ini. Betul enggak? Nah, ini cos theta min sin theta, cos theta. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengalihkannya? Ini matrik ini kita kalikan dengan titik awalnya. Kita bikin di sini, yaitu titiknya X, Y, Z. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 0, Z-nya adalah 0. Apa betul nanti, nah ini saya besarkan supaya mudah ini. Oke. Apa betul hasilnya nanti seharusnya kalau ini diputar 90 derajat, seharusnya jadilah titik yaitu P aksen dengan Y 5. Kan diputar 90 derajat seperti ini. Y-nya 5, X-nya 0, Z-nya 0. Jadinya P aksen yaitu 0, 5, 0. Apa betul seperti itu? Nah, kita tinggal ngalikan saja. Supaya bagus saya bikin seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya copy. Saya taruh di bawahnya sini. Oke. Cos T, kalau tetanya ini adalah 90 derajat, cos 90 derajat adalah 0. Oke. Terus kemudian sin T, sin 90 derajat adalah 1. Kemudian min sin T sendiri, sin theta sendiri adalah 1 tadi. Min sin 90 derajat berarti min 1. Cos theta sama dengan ini adalah 0. Yang lainnya kita isi 1, 0, 0. Kemudian sini 0, 0. Oke, kembali ini kita copy. Kita taruh di sini. Oke. Sekarang kita kalikan. Nah, ini agak mencele dikit ini. Gitu. Ininya kurang turun dikit. Ya, enggak apa-apa lah. Hasilnya. Jadi nanti hasilnya adalah kolomnya ikut ini, barisnya juga kolomnya, barisnya ikut ini, kolomnya ikut ini. Jadi nanti sama dengan ini matriknya. Berarti coba saya kopikan di sini hasilnya 1, 2, 3 di sini. Nah, kemudian kita tulis di sini mul. Kita blok array 1. Ini pakai titik koma, ada yang pakai koma. Nah, masing-masing selain lain. Kalau di sini titik koma berarti titik koma. Kita blok titik koma, kemudian matrik kedua adalah ini. Kemudian kita tutup kurung, baru Ctrl Shift Enter. Nah, kita lihat hasilnya di sini 0, 5, 0. X-nya 0, Y-nya 5, Z-nya 0. Kita lihat di sini. Di sini berarti 0, 5, 0. Betul. Nah, oke, silahkan dicoba-coba. Misalkan diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Nah, sudah ada contohnya. Caranya seperti ini, cari yang mudah dulu. Nah, nanti bisa ini sudut-sudutnya, ini bisa dirubah. Misalkan sudutnya 30 derajat, 40 derajat, apa betul titiknya terpindahkan. Nah, kemudian kalau bentuk bidang misalkan, bentuk segitiga di sini. Segitiga kan butuh 3 titik. Ya, masing-masing titik dikalikan, akhirnya nanti segitiganya pindah ke sana.
Nah, kalau kotak seperti itu juga. Nah, kalau bangunan ruang ya sama, bangunan ruang diputar. Nah, seperti itu. Sehingga dengan seperti itu saja kalian bisa bikin macam-macam. Bahkan kalau bikin kinematika untuk CNC itu gerakan pahat berputar, itu cukup derajatnya aja kita rubah-rubah mulai derajatnya ke 0, 0,1, 0,2, 0,3 sehingga membentuk titik lingkaran. Nah, seperti itu. Gerakan pahat bisa melingkar. Itu cuma pakai matrik rotasi ini. Nah, mudah-mudahan kalian menikmati ya. Coba dicoba-coba. Nah, gambar kalian puter misalkan. Masing-masing titiknya dibuat apa? Iterasi diputer pakai matrik ini, matrik rotasi. Oke, saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.